Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Warahmatullahi hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para peserta kuliah Formula Hati Institute yang berbahagia di kesempatan malam hari ini, kesempatan yang mulia, yang baik sekali. Semoga berlimpah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang baik ini semoga menjadi bagian dari hal yang paling membahagiakan untuk kita semua. Nah, kita berada di tengah ilmu dan semoga juga menjadi penyejuk hati kita semua, menjadi wasilah ketenangan hati kita semua, karena itu dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis ilmu adalah majelis di mana berlimpah rahmat, ketenangan, dan lain sebagainya. Kita akan bahas materinya Tazkiyatun Nafas, temanya berharap. Nah, di susunan kurikulum, mohon bisa dipahami, itu kan setelah kita bahas ada taubat, kemudian ada syukur. Dari kurikulum yang tercatat itu mulai ada pengantar, terus ada beberapa metodologi atau metode, terus kita bahas tentang taubat, ya, penjelasan tentang makom, ya. Kemudian kita bahas taubat, kemudian ada syukur, ada sabar, ada ikhlas, dan kemudian pada malam hari ini kita masuk ke judulnya di situ 120 makom yang lain, ya. Maksud saya, jadi makom itu kan sifat, ya, seperti gampangnya makom itu sifat. Nah, ada sekitar, ya, saya udah hitung 120, semoga tidak salah hitungan saya. Nah, itu yang wajib kan 9. Nah, yang kita akan fokus 9, sisanya kita nyebutnya sifat kesempurnaan. Nah, pada waktu kita buat kurikulum itu, setelah bab ikhlas, kita nyebut 120 makom yang lain. Nah, ini yang di atas ada taubat, ada syukur, ada sabar, ada ikhlas, ya. Nah, mulai kita bahas berharap, nanti takut pada Allah, termasuk mencintai Allah, dan seterusnya. Terus sampai mungkin kita akan bahas sekitar 15 sampai 20 sifat. Sisanya, semoga nanti kita bisa ketemu, atau Bapak Ibu semua berkesempatan baca buku sendiri. Memang kalau kita bahas semua, mungkin bisa nggak ketemu-ketemu ujungnya. Nah, jadi nanti setelah kita bahas sekitar 20 sifat atau 20 makom, kita akan pindah ke penyakit hati. Sama dengan di bab judul penyakit hati. Kan 1, 2, 3. Sisanya nanti akan kita teruskan itu. Itu kira-kira ya pemahaman di kurikulum gitu ya. Berarti bab yang 120 sifat ini, atau 120 makom itu bukan berarti kita akan bahas satu tema itu dalam satu pertemuan. Enggak, itu cuman daripada kita ikut semuanya, pokoknya 120 makom yang lain. Dah, nanti ketemunya gitu. Bisa dipahami insya Allah, ya. Jadi insya Allah malam ini dan seterusnya kita akan bahas beberapa sifat yang menjadi bagian yang wajib dan kesempurnaan yang mungkin paling sering kita dapati. Nah, malam hari ini kita bahas tentang sifat roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat yang diperintahkan Allah, makanya masuk kategori wajib. Mukmin wajib berharap kepada Allah. Gitu. Jadi satu sisi sifat ini itu menguntungkan manusia. Berharap itu kan menguntungkan. Tapi satu sisi justru merupakan kewajiban. Jadi aneh kalau sampai nggak berharap. Gitu.
sementara dia sangat menguntungkan, sementara dia wajib. Gitu. Dan berharapnya kepada yang maha kuasa, kan pas. Cuman kabar buruknya justru manusia lebih suka berharap kepada yang tidak kuasa, yakni makhluknya Allah. Berharap ke bos, berharap ke mitra, berharap, termasuk berharap ke pasangan. Kalau istri berharap ke suami banyak. Karena rumusannya semakin tinggi harapannya, semakin besar kecewanya. Karena selain Allah, dapat dipastikan tidak memenuhi harapanmu. Manusia itu mirip gunung. Dari jauh indah, deketi naudzubillah. Kecuali khairul anbiya wal mursalin. Dari jauh indah, didekati lebih indah. Seperti kata Ali bin Abi Thalib. Orang itu kalau belum ketemu Rasul dari jauh atau pertama kali, pasti orang itu sangat hormat ke Rasulullah. Saking wibawanya Rasulullah. Sangat hormat. Jadi potongannya emang membuat orang hormat. Tapi kalau terus ketemu Rasulullah, dia sangat mencintai Rasulullah. Semakin ketemu mutiaranya. Nah, kalau saya Rasulullah itu dari jauh indah. Dideketin, astagfirullah. Semoga tidak terjadi ya. Nah, berharap kepada Allah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Salah satunya di surat Al-Insyirah yang terkenal, wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu berharaplah. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayat mensifati sifatnya orang mukmin. Misalnya yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka berharap kepada Allah dan takut akan azabnya. Yarjuna rahmatah. Itu di surat Al-Isra ayat 57. Demikian juga misalnya di surat Az-Zumar ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan hai hamba-hambaku yang melampaui batasnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi di konteks harapan akan ampunan, Allah nyuruh kita berharap akan ampunan. Malah jangan putus asa. Udahlah, udah banyak dosanya, susah kita, udahlah. Lagi pakai yang sudah viral di media sosial ya, angel itu, angel. Udah. Begitu ketemu masalah termasuk dosa, maka tancapkan itu harapan bahwa Allah mengampuni semua dosa. Bahkan Ibnu Athaillah Al-Iskandari, penulis Al-Hikam ya, yang mengatakan jika seorang manusia banyak berdosa, saking banyaknya sehingga bahkan akhirnya nggak lagi mau minta ampun kepada Allah karena merasa nggak ada gunanya minta ampun, saking banyaknya dosa. Maka sikap dia yang tidak lagi mengharap kepada Allah justru bisa jadi lebih besar dosanya daripada dosanya sebelumnya. Kenapa? Karena dia menuduh Allah tidak mengampuni dosanya. Saking apa? Saking berpeluangnya orang itu untuk mendapatkan ampunan Allah. Makanya tadi, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah.
Disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Demikian juga di surat, kalau tadi Az-Zumar ayat 5 ya. Demikian juga di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni ia disekutukan yang dengan sesuatu yang lain, tapi ia mengampuni semua dosa bagi yang ia kehendaki. Ya, tentu ini konteksnya kalau tidak minta ampun ya. Kalau minta ampun, syirik pun insya Allah kalau Allah ampuni ya ampuni. Artinya peluang orang untuk minta ampun kepada Allah itu besar sekali. Jadi jangan pernah menutup harapan kepada Allah, termasuk harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna bi rabbi. Janganlah kalian mati sampai kalian itu husnudzan kepada Allah, yakni kepada Rabb-nya. Termasuk husnudzan adalah berharap, termasuk husnudzan adalah bagian dari berharap kepada Allah bahwa Allah akan memberinya, merahmatinya, mengampuninya, menyelesaikan masalahnya, memenuhi kebutuhannya. Itu bagian dari berharap yang bentuknya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali beberapa dasar sebagai dasar bab besar ini ya, berharap kepada Allah. Saya buat ilustrasi sederhana tentang berharap ini agar kita paham posisi berharap ada di mana. Oke ya. Salah satu kisah yang bisa diambil sebagai inspirasi berharap itu adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari Taif. Rasul pulang dalam keadaan sedih yang sekali karena kakinya pun berlumuran darah karena dilempari batu oleh bocah-bocah di Taif. Dan itu memang diakui Rasul sebagai kondisi paling menyedihkan. Itu paling menyedihkan. Tapi sebenarnya sebab sedihnya itu ternyata bukan ditolak dari Taif, enggak. Sedihnya karena terusir dari Mekah. Sebenarnya gitu. Jadi Taif itu hanya variabel tambahan. Tapi Rasul sampai keluar ke Taif, itu membuat Rasul itu sedih sekali. Udah kayak gitu, dapat sambutan yang sangat negatif dari Taif. Gitu. Ketika Rasul keadaan sedih sekali itu, karena pulang dari Taif dalam keadaan sudah berlumuran darah, sendirian, berjalan kaki, datang malaikat. Melihat seorang laki-laki paling mulia sedunia ini, dalam keadaan sedih sekali. Bukan menyedihi dirinya dan nasibnya atau karirnya, atau urusan keluarganya. Karena itu nggak membuat sedih Rasulullah. Tapi karena urusan agama. Kemudian malaikat Jibril datangnya Muhammad. Inna ma'i malakal jabal. Bersamaku dua malaikat gunung. In syi'ta yudbika alaihimul akhsyabain. Kalau kamu, mereka akan menumpahkan dua gunung, yakni api Kubais itu. Kan Mekah itu kan diapit dua gunung kan. Tinggal ditumpahin, ketutup sudah. Karena orang Mekah kan tinggalnya di antara dua gunung itu. Di lembah kan, tinggalnya itu di lembah sebenarnya. Tapi Rasul menjawab dengan jawaban yang menjadi inspirasi harapan. La asa yakhruja min aslabihim man ya'budallah. Ya, saya memilih tidak. Saya berharap lahir dari rahim-rahim mereka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi api harapan tetap berkobar di dada Rasulullah dengan mengharap ada generasi setelah mereka yang nanti bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harapan itu harus dipupuk. Dan banyak sekali harapan-harapan yang dicanangkan, yang disampaikan Rasul kepada para sahabat.
Ketika perang Khandaq dalam situasi yang sangat-sangat terjepit itu, sahabat sudah lelah sekali, karena memang sudah tidak makan 3 hari, ketemu batu besar. Gimana bongkahnya? Bapak-bapak pernah lihat kan batu besar kalau di Mekah Madinah kayak apa? Nah, kalau besar di sini ya segitu itu. Kalau batu besar memang benar bisa bongkahan betul. Bisa sak truk, istilahnya itu sak truk itu batunya. Itu gimana mecahnya, gimana gelimpangkannya, gimana? Rasulullah SAW turun, kemudian memukul batu itu dan pecah berkeping-keping. Saya mengatakan, kalian akan kuasai Rom. Jadi di tengah situasi kejepit itu, Rasul menyalakan harapan. Kalian akan kuasai Rom. Berkobar para sahabat. Dan yang bicara ini, Shadiqul Masduq. Orang jujur yang dibenarkan betul. Dia bukan orang biasa. Naudzubillah. Jadi sahabat berkobar semangatnya. Dan akhirnya benar bisa melewati masa sulit itu dan memenangkan peperangan. Dan banyak sekali kisah-kisah. Nah, berharap ini menjadi penting bagi orang mukmin. Ya, yang pertama, karena secara hukum dia wajib. Itu wa ila rabbika farghab. Bahkan kalau tidak berharap kepada Allah, dengan bahasa lain, putus asa, ini putus harapannya kepada Allah, dia dosa. Bahkan di salah satu ayat disebut itu sifat orang kafir. Wa may yaqnut min rahmatillah illal qaumul kafir. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Orang kafirlah yang putus asa dari rahmat Allah. Mukmin enggak. Selalu berharap kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berharap ini adalah menjadi pemantik semangat dan kerja ibadah hidup orang mukmin. Ada ungkapan, masalah boleh banyak, cita-cita boleh besar. Yang tidak boleh adalah ketika harapan mati. Udah. Anda boleh punya masalah. Tapi kalau harapan masih nyala, Anda bisa jalan hidup. Tapi kalau harapan sudah selesai mati, sudah. Lalu untuk apa aku hidup? Udah gak ada harapan? Wah, kayak kira-kira. Ungkapan yang biasa. Kok ibu masih bertahan? Ya, aku berharap akan ada perubahan. Nah, itu orang masih bisa bertahan. Harapan membuat orang itu semangat kembali. Bekerja kembali. Hidup kembali. Normal kembali. Bahkan lebih. Nah, sekarang yang diharapkan itu Allah. Gimana coba? Makanya meskipun 13 tahun itu rumitnya tak terkira. Rasul nggak berhenti. Karena kalau Allah, nih rumusannya. Kenapa kok harapan kepada Allah itu demikian kokoh? Karena kalau Allah sudah menyentuh hambanya dengan rahmat, maka tak satu pun orang bisa menghentikan. Dan artinya seluruhnya selesai. Dunia ini itu hanya dikasih oleh Allah satu rahmat, cukup sedunia ini. Dan rahmat Allah masih lebih banyak. Jadi kalau untuk nyelesain masalahmu, memenuhi cita-citamu, ringan bagi Allah. Enggak terlalu berarti bagi Allah. Saat dunia ini minta kepada Allah, dan dikasih semua permintaannya itu hanya seperti jarum dimasukkan ke lautan. Yang keangkat itulah sebenarnya yang dibagi ke manusia. Selebihnya disisakan oleh Allah kelak kepada hamba-hamba yang beriman di akhirat. Kayak apa coba di akhirat nanti? Sisanya masih lautan tadi itu yang akan kita terima di akhirat, insya Allah. Jadi, kalau Allah sudah menyentuh dengan rahmatnya, 100 tahun boleh kalah. Di ujung bisa menang. Gitu. Rasul udah terusir dari Mekah, bisa balik ke Mekah lagi dengan kepala tegak karena menang. Gitu. Ini yang perlu dipahami kita semua. Termasuk di konteks ini dalam urusan yang profan ya, yang profan. Jadi akhirnya dengan harapan yang tinggi ini, kita masih bisa terus bersemangat, bekerja, hidup, apalagi situasinya sekarang kita rasakan. Kalau harapan nggak kuat, ya mati. Lama-lama, Masya Allah.
Lama-lama udah sedih, takut, udah tidur, lemes, ya sudah. Penyakit semua, naudzubillah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, harapan ini kita nyebutnya memicu atau memacu kemampuan untuk tumbuh lebih. Gitu. Sebagaimana beberapa kali saya sampaikan, kemampuan manusia itu sebenarnya banyak sekali. Dari sisi pikirannya, otaknya, itu besar. Kan? 200 miliar sel otak. Atau ada mengatakan 1 triliun sel otak. Yang kepakai baru 1%. Jadi, kalau harapan dinyalakan, bisa pakai lebih banyak. Gitu. Karena begitu harapan, sama saja kita menarik tali tambang. Kita ditarik terus tuh, ke harapan itu. Gitu. Masya Allah. Dan boleh nggak? Boleh. Makanya berharapnya kepada Allah. Kalau Allah yang menentukan, nggak ada yang mustahil. Tapi kalau harapan kepada orang, ya bisa aja harapan kosong. Kenapa? Kan dia aja nggak kuasa. Dia aja punya masalah. Tapi kalau Allah satu kali menyentuh rahmat kepada hambanya, selesai. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'd. Rahmat yang Allah buka untuk manusia, tak satu pun orang bisa menghentikannya. Dan rahmat yang Allah tahan dari manusia, tak satu pun orang bisa melepasnya. Nah, kalau Allah sudah lepas dengan rahmat, mau masalah 1000 kali ya selesai. Mau beban seberapa kali ya selesai dengan izin Allah. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, ya enggak. Jadi dengan harapan tadi, itu kemampuan jadi tumbuh. Karena akhirnya terdorong oleh motivasi, kan, semangat lagi, kemampuan tumbuh lagi. Ini membuat jamaah yang dirahmati Allah. Berharap kepada Allah itu adalah positif dari sudut proses dan positif dari sudut hasil. Positif dari proses-proses karena akhirnya kita mengeluarkan semua kemampuan. Kinerja kita membaik. Dan waktu yang kita akan pakai terus, nggak berhenti. Terus insya Allah. Sementara juga positif dari sudut hasil. Insya Allah kalau berharap kepada Allah, Allah akan penuhi harapan. Karena apa? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku pada aku. Nah, berharap itu berarti artinya menyangka baik kepada Allah. Langsung dapat hasil karena ana inda dhanni abdi bi. Disinilah kenapa mukmin itu nggak boleh ngeluh. Gitu. Aduh, puyeng, ini kenapa yang nggak boleh. Karena sama saya memutus harapan. Terus gimana? Ya Allah, Kau tahu yang terjadi pada kami. Insya Allah Kau akan selesaikan. Insya Allah. Ya Allah, Kau tahu yang terjadi pada kami. Ya Allah, Kau pasti lebih tahu daripada kami tentang kami. Dan Engkau, Rabb kami yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi. Maka Engkau pasti akan penuhi kebutuhan kami. Selesaikan urusan kami. Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Rahman Rahim. Masya Allah. Oke ya. Ini ya, setelah kita bahas tadi, dasarnya kita bahas sudah urgensinya ya. Cukup dengan 3 hal. Semoga kita serius untuk memproses harapan. Kenapa saya mengatakan serius? Karena ini nomor 3. Harapan itu ternyata tidak mudah tumbuh dari hati yang tidak dekat. Dan tidak mungkin tumbuh dari hati yang tidak kenal. Jadi, meskipun harapan, ini poin ketiga. Di hati mana harapan itu bisa tumbuh? Jawabannya di hati yang ma'rifah kepada Allah dan dekat dengan Allah. Maka dari situlah harapan bisa muncul. Sementara hati yang tidak kenal kepada Allah, nggak akan. Atau kenal tapi nggak dekat, juga tidak muncul harapan. Jadi harapan bukan sekedar harapan. Harapan ini ada hubungannya dengan kedekatan. Lu kok bisa? Ini yang buat kita. Sekarang kita nih ya, kalau kita punya masalah, pertama kali yang keluar itu,
Allahu Rabbi Surna, atau pertama kali dokter, pertama kali bendahara di perusahaan, pertama kali mertua, pertama kali mitra bisnis. Allahnya gimana? Jangan sampai gini, Tuhan, sorry ya, sekarang kerjaan udah beres. Jadi saya tidak berdoa lagi ya. Waalaikumsalam. Itu hamba yang qalil adab kepada Allah, kurang ajar kepada Allah, menghadap saat kepepet. Nah, kami ulangi lagi tadi, kalau hamba itu ma'rifah kepada Allah, ma'rifatullah betul. Berikutnya, dia dekat dengan Allah, Masya Allah harapan muncul dari hatinya. Insya Allah. Tapi kalau hamba tidak lagi dekat, atau nggak kenal, ya nggak akan muncul. Meskipun katakan sekarang Muslim, tapi nggak kenal Allah dan nggak dekat, harapannya ya ke yang lain. Nah, dalam situasi yang sekarang ini, saya ada tambahan materi sedikit. Kita harus perlu berhati-hati seluruh sifat dan muasofat orang munafik. Ini pesan khusus ya. Dalam hari-hari di mana kita terus mengalami situasi sulit ya, atau fitnah, maka kita semua, terutama jamaah yang ada di sini, mohon perhatian betul kepada sifat-sifat orang munafik. Karena apa? Karena di akhir zaman, nanti Allah akan kelompokkan manusia, umat ini akan berkelompok menjadi dua kelompok. Umatnya ini ya, kalau yang kafir mah beda lagi. Yang umat muslim ini, yakni fustatu imanin la nifaqalahu, wa fustatu nifaqin la imanalahu. Yakni golongan kelompok iman yang tidak ada lagi kemunafikan sedikit pun di dalamnya, murni iman. Dan nanti akan ada kelompok dari umat ini, fustatu nifaqin la imanalahu, kelompok munafik yang tidak ada imannya sama sekali. Masya Allah. Kalau dengar hadis ini, kita ngeri. Meskipun faktanya mulailah orang yang mukmin kemana, yang setengah iman kemana. Gitu. Nah, itu kita bisa pelajari sifat-sifat munafik itu. Misalnya di surat Al-Munafiqun. Nah, itu sifat-sifatnya ketahuan sekali. Yang kedua, di awal-awal surat Baqarah. Itu Allah menyebut sifat-sifat orang munafik. Demikian nomor 3 surat An-Nur, itu juga Allah menyebutkan sifat orang munafik. Dan di mana saja kalau ditemui, tapi yang pokok ada di situ termasuk hadis Rasul ya, ayatul munafik salat idza kadzaba hadatsa, itu ya dipegang. Kenapa? Khawatir kalau kita nggak serius, kita akhirnya masih terpapar penyakit nifak, akhirnya Allah kelompokkan itu. Umat ini akhirnya yang mukmin bersih, yang munafik. Di sana pasti ada orang kafir sebelahnya. Semoga kita selamat ya semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi poin ketiga tentang apa tadi? Hubungan hati dengan harapan. Nah, oleh karena itu, pastikan hati kita ini makrifat dengan baik kepada Allah dan dekat dengan Allah. Sehingga berharapnya itu otomatis muncul. Karena hati akan berharap kepada yang dekat. Dan hati hanya berharap kepada yang ia tahu. Kalau ia nggak tahu, ya nggak berharap. Ini contoh. Tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Ini contoh. Supaya kita bisa gampang. Apa sih susahnya berharap? Loh, nggak gampang. Ternyata di lapangan berharap itu ya tidak kepada Allah. Atau malah yang sama sekali nggak mengharap Allah. Gitu. Ada seorang anak muda. Anak ini dibuang oleh bapak ibunya waktu lahir. Dia akhirnya hidup sebatang kara. Dari emperan ke emperan, emperan ke emperan, emperan ke emperan. Dia tidak punya siapa-siapa. Saat telah tiba, dia mau menikah.
apakah dia berharap bapaknya datang? Ia tidak pernah tahu bapaknya itu siapa. Gak deket bapaknya. Itu sudah mati. Bagi dia hidup itu batang kara itu udah. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada saudara. Yang kedua, ada orang, anak muda, lahir, bapak ibunya pisah. Waktu kecil dia tahu, bapaknya ada, bapaknya begitu itu. Tapi sekian lama akhirnya nggak deket, udah nggak ada kontak bertahun-tahun. Pas nikah, berharap apa nggak kira-kira bapaknya ngewaliin? Ya, kalau berharap bukan harapan, itu mimpi. Karena teleponnya aja nggak ngerti. Yang terakhir, seorang anak yang dari awal bapaknya ada, ibunya ada. Dia deket, dia disayangi, sayang. Gak usah bicara nikah. Saat dia ada di sekolah, saat itu dia kehabisan uang saku. Dia berharap sekali bapaknya nelpon, atau dia nelpon bapaknya. Urusan sekecil apapun itu bapaknya ditelepon. Gitu. Beh, di mana beh? Duit habis nih. Itu kira-kira gambaran. Tentu bisa tidak persis. Orang kafir nggak kenal Allah, nggak mungkin berharap kepada ya Allah selesaikan urusan aku, ya nggak kenal lah gimana dia, beriman aja enggak. Nah, makanya kalau ada orang mukmin kok kayak orang kafir dalam menyelesaikan hidup, aneh. Engkau percaya kepada Allah, kenapa jadi ikut-ikut pusing kayak orang kafir? Gitu. Orang kafir pusing masuk ke akal, kenapa? Dia nggak ada yang diajak, yang dipajatkan doa kepadanya. Gitu. Kita berdoa. Nah, ada mukmin yang nggak marifah kepada Allah. Islam KTP kalau mau. Dia nggak berharap kepada Allah, nggak kenal Allah sama sekali. Taunya dia ya KTP Islam aja lah. Sholat juga enggak, ini tauhid enggak semuanya. Wong serba apa-apa aja ke dukun. Misalnya gitu. Atau orang mukmin kenal Allah, Allah Maha Rahman. Tapi enggak dekat, ibadah jarang, semua jarang. Ada apa-apa? Berdoa. Ya enggak lah. Sesuai dengan yang kebiasaan dia apa? Hanya seorang hamba yang ma'rifah kepada Allah. Yang dekat harapan ini muncul. Semakin dekat, semakin besar harapan. Gitu. Kok kita semakin dekat, semakin besar harapan. Semakin besar. Semakin nggak dekat, semakin tidak ada harapan. Otomatis nggak muncul. Kenapa? Karena hati mengharap kepada yang dekat. Gitu. Kenapa Bapak kalau minjem duit kepada dia? Ya karena Anda merasa dekat sama dia. Kalau nggak mungkin berharap dia minjemin. Gitu. Dan lain sebagainya. Sama-sama punya mertua, ada ya mertuanya nggak masuk di otaknya. Kamu nggak pernah nggak lah? Kenapa? Lah nggak. Oh, nggak juga nggak dekat. Juga terlalu kenal, dulu nikahkan terus dia pergi, ya udah. Misalnya gitu. Hal yang dekat sekali karena memang terus di-maintain sama mertuanya dan lain sebagainya. Oke ya, itu poin ketiga. Sebelum saya lanjutkan materi tentang poin keempat, hal-hal yang pantas diharapkan kepada Allah. Tadi belum ketinggalan. Apa sih pengertian berharap itu apa? Nanti saya akan bahas, tapi sebelum itu silakan kalau ada pertanyaan, sudah 3 poin saya sampaikan supaya bisa lebih intens ya. Berjamaah yang pada di Zoom ini kan ada cuman pasang nama, pergi terus ngantuk orangnya pergi entah kemana gitu. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair untuk pemaparannya. Ini ada satu masuk pertanyaan di chat room. Ustadz mohon bantuan. Kakak saya dalam kondisi depresi, bermula dari mendalami ilmu. Taubat tapi masih sering takut, karena takut azab kubur yang katanya gelap dan sempit dan amalnya belum cukup untuk menutup dosa. Sekarang seperti mewajibkan diri untuk tahajud, duha, dan sunnah-sunnah lainnya, tidak berani berlama-lama di mal karena takut mati tidak dalam ibadah. Sering memaksa anaknya untuk selalu beribadah dan marah apabila anaknya mendengar musik atau nonton film. Bagaimana memberikan pengertian dan mengatasinya? Karena depresi jadi sering sakit.
Iya, karena depresi. Baik, itu satu pertanyaan Ustaz. Tafadhol. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi memang sebenarnya ini baik sekali, tapi karena berlebihan, jadi akhirnya menjadi buruk ya. Jadi posisi kakak atau saudara kita ini sebenarnya sudah jalan baik ini, udah jalan baik, ya. Jadi ibu atau saudara tadi yang mendapati sesuatu kayak gini ini satu sisi bersyukur, karena ini sudah baik nih, karena saking takutnya kepada Allah, sakitnya, dan ini menjadi modal tak terkira. Itu nanti dibahas di minggu depan ya. Punya rasa takut seperti ini nih dahsyat sekali, dahsyat. Beberapa orang mulia sampai begini emang takutnya. Umar bin Abdul Aziz itu setiap malam nangis. Setiap malam nangis. Anda nggak bisa bayangin, kemana kok bisa nangis? Kata Fatimah istrinya, kalau tentang sholat dan zakat atau ibadah, saya yakin yang lain lebih banyak daripada Umar. Tapi urusan takut kepada Allah, saya yakin dia orang yang paling takut. Karena setiap malam aku lihat dia nangis. Dan sampai tertidur. Dan kalau bangun nangis lagi. Saking takutnya kepada Allah. Cuman, catatannya, saudara ini kan berlebihan. Sehingga depresi. Nah, materi yang malam hari ini menjadi penyeimbang. Gitu. Saking takutnya lupa bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, ini yang dikatakan tadi Ibn Athaillah Al-Iskandari itu. Saking takutnya lupa Allah Maha Pengampun. Jadi mungkin bisa disampaikan ke kakaknya ini yang depresi ini, yang pertama, sampaikanlah Allah Maha Pengampun dan sebutkanlah ayat dan hadis terkait dengan ampunan Allah. Itu nanti insya Allah akan menguat harapannya. Jadi bergeser dari rasa takut yang berlebihan ke arah ke tengah. Sampaikanlah beberapa ayat, banyak sekali, termasuk hadis, sampai terkenal hadis gitu. Lau ataitani, kata Allah hadis qudsi, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, la ataituka bi qurabiya maghfirah. Seandainya kau datang kepadaku dengan seluas bumi ini kesalahan. Sak bumi, salahnya ini sak bumi. Maka Allah datangkan dengan seluas yang sama dengan ampunan Allah SWT. Nol sudah. Salahnya sebumi, diampuni sebumi. Nol sudah, kosong-kosong. Masya Allah. Yang kedua, mungkin ibu atau siapa ini bisa menceritakan kisah-kisah para petaubat. Oke, dari hal-hal yang lebih besar daripada yang ia alami dan berhasil. Siapa mereka? Para sahabat. Umar taubat dari 1-2 hal, Masya Allah. Gitu. Jadi, kisahkanlah kisah-kisah para taubat yang bisa bertaubat dengan sangat baik tanpa depresi. Itu membuat Allah Maha Pengampun kok. Gitu, insya Allah. Oke ya. Hadis ayat tentang tadi luasnya ampunan Allah. 2 kisah-kisah para petaubat. Yang ketiga, perlu mohon beberapa case tadi itu dikasih tambahan keilmuan aja. Kalau dia takut ke mall karena nggak sholat, itu baik. Itu baik. Jadi kalau yang tidak bisa adaptasi sama dia, ya nggak apa-apa. Dia ditinggal aja di rumah. Nggak perlu dipaksakan. Jangan dibalik. Kalau ada orang nggak ingin ke mall, ente paksa ke mall. Kalau ada orang nggak ingin ke masjid, kenapa nggak dipaksa ke masjid? Jangan dibalik-balik ya. Jadi ini baik. Kalau dia nggak nyaman ke mall, udah baik. Mungkin sudah umurnya kan, jangan-jangan. Mall itu enak kan umur 40 ke bawah. 40 ke atas sudah nggak enak. Bikin duit. Misalnya gitu. Itu baik. Cuman jangan sampai berlebihan. Berlebihannya maknanya apa? Sampai sama sekali nggak berani nginjak mall. Yaitu berlebihan. Padahal dia butuh beli sesuatu. Dan lain sebagainya. Mall itu kan tempat nol ya. Bukan tempat maksiat, juga bukan tempat kebaikan. Ya nol, tergantung kita niatnya dan tergantung kita ngisinya di situ. Kalau silaturahim macam-macam, ya sah-sah aja. Tapi tetap aja ya, sebaik-baik mall ya tetap aja tidak lebih baik daripada masjid, paham ya? Jadi
Tapi tadi memaksakan sholat duha macam-macam. Ya bisa jadi bagi orang luar memaksakan, bagi dia nggak maksain kali. Gitu. Karena memang sudah saking takutnya, sebenarnya kalau sekedar duha macam-macam itu masih belum berlebihan. Asal masih tidur malam. Tapi kalau sampai nggak mau tidur malam untuk sholat malam, nggak mau tidak berpuasa sepanjang tahun berpuasa, nah itu baru berlebihan, terus dihentikan. Tapi kalau cuma sholat malam, duha, dan seakan-akan wajib, ini berarti yang satu ekstrim hedon, yang satu ekstrim baik, akhirnya ketemunya seakan-akan berlebihan. Gitu, paham ya? Sebenarnya masih moderat gitu. Cuman depresinya tadi itu yang harus dihilangkan karena nanti bisa sakit macam-macam kemana-mana. Dengan cara tadi, insya Allah dikuatkan itu harapannya kepada Allah, ampunan Allah luas dan lain sebagainya dibaca-bacakan tadi. Nah, apun anaknya dimarah-marahin karena urusan sholat, ini mungkin ya biasa. New taubater memang lebih galak daripada orang yang taubat lama, udah biasa. Jadi nanti lama-lama normal sendiri. Jangan dibalik. Orang marahin anaknya nggak sholat, dimarahin. Kalau marahin anaknya ke mall, terus gimana? Gitu. Kalau membiarkan anaknya maksiat, didukung, ya nggak boleh. Ya. Yaitu cuman mungkin teknik marahinya atau teknik nasihatnya ke anak perlu dibantu. Biasanya kalau ada depresi kan suara tinggi, marah-marah, ketakutan dan sebagainya. Tentu semuanya tadi ketika sudah disebut depresi, pastikan segera dapat solusi ya. Ingat sebuah kaidah, kebaikan itu kalau berlebihan jadi buruk. Apa saja kalau berlebihan meskipun baik itu buruk. Saking ingin taubatnya tapi depresi jadi buruk. Meskipun beberapa hal tadi sebenarnya masih moderat. Tapi karena sudah dianggap depresi tadi, mungkin perlu mendapatkan terapi-terapi segera supaya nanti tidak malah kemana-mana, khawatir nanti malah lebih jauh dari depresi, malah akhirnya malah nggak ibadah, cuma nangis doang sepanjang masa, khawatir malah nangis nggak ibadah, malah taubat enggak, cuma nangis doang. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Ini ada yang raise hand satu kepada Ibu Evita, dipersilahkan. Betul? Ya, Ibu Evita, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya hubungannya antara berharap kepada Allah dengan hadis yang mengatakan bahwa kalau kita berdoa pada Allah itu kan ada 3 kemungkinan, bisa langsung dikabulkan, ditunda, atau diganti. Sedangkan waktu kita berdoa, kita nggak tahu dari yang 3 ini yang mana yang akan terjadi pada kita. Sehingga ada keluarga saya yang dia stres karena merasa bahwa sudah berdoa sekian lama pada Allah, tetapi tidak ada yang dari doanya itu tidak ada yang dikabulkan. Sehingga dia merasa bahwa Allah nggak mendengar dia. Jadi bagaimana hubungan antara berharap kepada Allah dengan tadi tiga macam doa yang mungkin terjadi pada kita, padahal kita nggak tahu waktu doa yang mana dari yang 3 itu yang akan terjadi pada kita. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Justru dalam berdoa itu harapan ini ditinggikan. Insya Allah, Allah kabulkan. Insya Allah. Nah, dikabulkannya kapan? Bisa sekarang, bisa nanti, bisa di akhirat. Bentuknya macam-macam. Tapi kabul, insya Allah kabul. Gitu. Paham ya? Jadi dari 3 bentuk, misalnya lebih dari 3 bentuk, tapi nggak apa-apa. Tadi yang disebutkan 3. 3 bentuk pengkabulan tadi itu justru api harapan dikuatin. Insya Allah kabul. Terus kapan? Ya insya Allah. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita. Gitu. Jadi harapannya dimunculkan. Kemudian bahwa Allah pasti berbuat yang terbaik untuk kita. Khusnudzon kan ketemunya. Apakah sekarang bagusnya? Ya nggak tahu. Gitu. Tapi Allah pasti kasih yang terbaik karena Allah itu Maha Rahman, Maha. Jadi pas justru Bu, pas.
Jadi tidak ada yang bertentangan antara pekabulan hari ini, hari besok di akhirat bentuk lain itu justru kita khusnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang kita daripada kita. Oke ya. Nah, ini ngomongnya gampang nih. Kalau duitnya nggak muncul, stres juga kan. Nah, tapi terus belajar dia. Belajar, sampai insya Allah kuat tuh harapannya kepada Allah. Bahwa ada orang merasa udah doa sekian lama, nggak dikabul-kabulkan. Memang kita perlu memahami masalah doa ya. Sebenarnya harus paham masalah doa. Doa itu bukanlah konsep satu-satunya, bukanlah sebuah kata yang diangkat kepada Allah, kemudian kita dapat. Bukan itu. Doa itu sebelum bicara apa kepentingan kita dalam doa, itu adalah bahwa doa ini adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Jadi kita berdoa ini itu bentuk penghambaan. Bahwa kita itu merasa butuh kepada Allah. Itu baik. Itu berpahala. Itu berpahala. Jadi masalah dapat nggak dapat itu nomor 2. Nah, ini yang memang harus dipahami doa. Memang kalau ditarik ke ideologi, memang harus kuat ke konsep ideologinya ya. Ada seorang hamba minta kepada Allah. Nah, serah-serah Allah lah, kabulkan atau ya apa kagak, bener nggak kira-kira? Nah, kalau Allah nggak mengabulkan, kenapa itu sakit hati? Serah-serah Allah. Tapi kan Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi seorang hamba harus sadar dirinya hamba. Nggak boleh, nggak pantas marah kepada Allah. Emang siapa kau marah pada Allah itu? Kau marah sama istrimu aja kau gak berani marah sama Allah SWT. Bahasa lainnya, kok ngambek pada Allah loh? Kamu sekarang minta ke bupatimu nggak dikasih duit, kamu nggak boleh ngambek sama dia. Berani ngambek sama istrimu kamu? Tol, ngambekin. Nggak berani. Ma, kopi mulu. Kata istrinya. Ngambek nih, sok ngambek. Di luar sana keleleran kau. Yaudah deh, maafin deh, Ma. Gitu. Jadi, secara ideologi, ya Allah, itu terserah Allah mengabulkan tidak. Tapi, Allah berjanji, saya kabulkan. Ya kita pegang janji Allah. Kok nggak dikabul-kabulkan? Intinya yang nggak sabaran. Ustaz udah lama, baru berapa lama kau doa? Ibrahim itu berdoa waktu Nabi Ibrahim masih hidup. Dikabulkannya kapan? Setelah sekian lama itu kota Mekah baru hidup. Itu Ibrahim. Gitu. Terus apa lagi? Nabi Yusuf masuk lubang, sumur. Kapan solusi keluarnya? 40 tahun ya. Semoga kita dijauhkan ya. Ini para nabi ya. Semoga kita yang ringan-ringan aja ya. Masya Allah. Ngaji tazkiyatun nafas itu ngeri-ngeri sedap. Serius tuh. Dulu awal-awal ngaji itu, habis ngaji biasa keuji biasanya. Makanya kadang langsung ngaji itu masih ingat betul saya ngaji bab zuhud. Persis habis ngaji bab zuhud. Nggak lama mobilku ditabrak sama orang. Prak! Gitu. Zuhud nggak nih kira-kira sekarang? Kata kakak ipar saya. Begitu saya nengok mobilnya, wajah kayak ini. Ngomong ke uminya, istrinya. Katanya zuhud. Kok masih nengok mobilnya lecet? Oh ya, udah saya. Mobil prak, mobil baru kan mobil baru. Prak gitu langsung, prak gitu. Zuhud kok masih nengok mobilnya lecet gitu. Astagfirullah. Bener juga tuh. Bener-bener Mas. Gak usah ditengok, lecet-lecet ya gitu. Jadi perkara tadi ketika merasa berdoa belum, pertama secara iman diperbaiki dulu. Yang kedua, secara konsep diperbaiki dulu. Bahwa berdoa itu bukan sekedar kita ingin dapat apa, tapi kita itu sebenarnya emang ibadah kepada Allah. Emang menghamba. Dapat pahala, dapat pahala. Jadi ya Allah berikan kami jodoh yang baik. Kok nggak dapat? Udah dapat itu pahala.
dapat. Jodohnya kapan? Insya Allah nanti. Kalau nggak dikasih di dunia, kasih di akhirat lah insya Allah. Malah enak. Nggak nyebelin kan? Pasangan di akhirat nggak nyebelin. Pasangan di dunia kan nyebelin. Nomor 3. Bahwa jika ada doa yang tidak qabul, mestinya yang ada evaluasi kita. Karena Allah tidak mungkin salah dalam janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mencederai janji. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, saya kabulkan. Terus kemudian, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza falyastajibu li. Saya kabulkan doa orang yang berdoa ketika berdoa, maka kabulkanlah perintahku. Penuhilah perintahku. Jadi ketika doa kok terasa tidak kabul, itu pertama kali, kenapa tidak kabul? Padahal Allah menjanjikan kabul. Bukan, ya Allah kenapa kau tidak kabulkan? Enggak gitu. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menciderai janji. Tapi kenapa? Oh jangan-jangan kurang ikhlas. Jangan-jangan masih banyak pakaian makanan yang dosa. Jangan-jangan tidak jelas doanya. Jangan-jangan nggak paham doanya. Jangan-jangan banyak yang menyebabkan doa tidak kabul. Coba samanya gini. Allahumma amin. Misalnya kayak gitu. So, ibu doanya kayak gini. Ibu doa apa namanya tadi? Nggak berdoa, nggak paham yang dibaca. Aku juga nggak ngerti yang aku baca tadi. Bisa jadi kita ada yang gitu. Kita nggak ngerti, kita mau minta doa apa. Atau bisa jadi kita berlebihan doanya, sehingga akhirnya malah nggak dikabulkan. Ya Allah, minta istri yang solihah, cantik, tinggi 180, berat 52. Sepatu kakinya itu 42 saja, jangan tinggi-tinggi. IPK-nya 4,5. Dia orang menteng dalam ya Allah, jangan sampai menteng luar. Itu namanya doa berlebihan. Biasa aja, ya Allah kasih istri yang salihah. Misalnya gitu. Paham ya kira-kira insya Allah ya. Jadi bisa jadi ada persyaratan yang belum kabul. Tapi sebenarnya ada kabar baik. Jika ada orang merasa doanya belum dikabulkan di dunia, sesungguhnya akan dikabulkan oleh Allah di akhirat. Ayo. Ada sebuah kisah kan. Ada seorang hamba ketika dihisab oleh Allah, ternyata ditunjukkan inilah pahala. Ya Allah, sebesar ini pahalaku. Ya. Ini doa-doamu yang disimpan pengkabulannya di akhirat. Ya Allah, kenapa sebagiannya kau kabulkan dulu? Kalau enggak, di sini semua. Mereka menyesal kenapa dikabulkan di dunia. Karena begitu di akhirat, dia lebih tahu di akhirat lebih gede daripada yang diterima di dunia. Dan waktu di akhirat lebih butuh daripada waktu di dunia. Kabarkan kepada yang belum dikabulkan. Nanti kau akan menyesal kalau dikabulkan di dunia. Karena kau sangat menginginkan akhirat. Insya Allah kabar baik untuk yang tidak dikabulkan. Ini ngomongnya gampang ya. Ini tinggal kita bekerja keras untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana mempertahankan harapan pada kondisi di mana kita sulit untuk berharap? Misalnya perubahan pada keadaan di mana penguasa berbuat zalim misalnya nih Ustadz ya. Insya Allah tidak nyerempet ke politik, tapi kita memang bagaimana mengkondisikan berharap sementara kondisi tidak memungkinkan bagi kita untuk berharap. Iya, jadi justru ketika situasinya secara logika dan secara fakta itu tidak memungkinkan, itulah fungsinya harapan kepada Allah. Gitu. Maka sekaligus nih ya materi, berharap itu sebenarnya apa sih berharap itu? Sekaligus ya, ini tambahan. Berharap adalah selalu memperhatikan rahmat Allah dalam segala hal. Selalu memperhatikan rahmat Allah dalam segala hal. Gitu. Jadi apa-apa itu, oh rahmat Allah. Muncul nggak kita akhirnya? Harapan. Muncul. Bukan kita.
Dan bukan adabnya Allah yang diperhatikan. Selalu memperhatikan rahmat Allah dalam segala hal. Justru ketika hampir segalanya nggak mungkin, ini mungkin. Mungkin. Kenapa? Rahmat Allah lebih luas daripada dunia dan isinya. Terus kapan? Insya Allah. Makanya di konteks-konteks yang tadi, yang masalah publik tadi, masalah kedoliman macam-macam, justru harapannya semakin dibesar kepada Allah. Semakin dibesar kepada Allah. Kalau tanganmu sudah tidak menjangkau, kakimu sudah tidak lagi menjangkau, pikiranmu nggak nyangkut, semuanya nggak nyangkut, tapi kau masih punya iman. Dan kau masih punya harapan untuk kau angkat kepada Allah. Ya Allah, dunia sudah tidak lagi mampu menyelesaikan urusan ini. Tapi engkau pasti mampu ya Allah, selesaikan urusan kami. Itu namanya berharap. Gitu. Memang terkadang kita hampir-hampir terjebak di putus asa, saking hampir-hampir tidak ada solusi yang menurut otak. Makanya harapan itu adalah melepas diri dari rumusan-rumusan otak. Kalau pakai rumusan otak, ya nggak ketemu harapan. Gitu. Kalau pakai rumusan otak, nggak ketemu harapan. Tapi insya Allah kalau rumusan agama, ketemu dengan izin Allah, Caranya gimana? Allah kalau turunkan rahmatnya, Allah akan kasih caranya. Ntar insya Allah. Gitu. Meskipun ya sekedar tambahan materi ya. Situasi yang kita alami baik di sini atau bahkan di banyak negara, ini memang situasi fitnah yang luar biasa. Yang tidak sedikit para ulama sudah menyebutkan ini sudah masuk namanya fitnah duhaimah. Ya. Ada 4 fitnah yang menimpa kaum muslimin sepanjang hidupnya. Yang paling akhir ya, fitnah. Pertama kali fitnah kematian Utsman, itu fitnah pertama. Terus terjadi fitnah lagi. Terus termasuk di akhir masa ada fitnatul ahlas, fitnat as-sarra, fitnatul duhaimah. Gitu. Duhaimah itu fitnah yang gelap gulita dan menimpa seluruh orang mukmin, mukmin. Baik yang Arab atau yang Ajam. Tapi dampak dari fitnah ad-duhaimah itu, duhaimah itu gelap gulita gitu kalau maknanya yang paling gampang. Atau fitnah yang melahap semua orang. Itu 2. Ringannya agama bagi manusia, gampang pada murtad. Itu ujung terakhirnya. Yang kedua, terbelahnya kaum muslimin menjadi 2. Fustatul iman la nifaqa lahu. Wa fustatun nifaq la imana lahu. Kelompok golongan iman yang tidak ada sedikit pun kemunafikan di dalamnya, dan kelompok munafik yang tidak ada iman sedikit pun di dalamnya. Ini makanya saya pesan semua yang tanda-tanda kemunafikan itu harus dijaga. Karena jangan sampai kita terpapar, akhirnya dikelompokkan oleh Allah di sana, dan akhirnya enggak ketemu iman. Naudzubillah min dzalik. Kembali lagi ya. Jadi justru di tengah Anda secara logika dan masa kau sudah nggak mungkin, itulah api harapan dicanangkan. Gimana cara? Lihatlah rahmat Allah, yakinlah akan rahmat, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz, ini ada 3 pertanyaan. Yang 2 ini mirip senada, jadi saya bacakan keduanya. Yang pertama adalah belajar ma'rifat itu mulai dari mana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang mirip, 2 pertanyaan saya gabungkan. Bagaimana jika kita berharap kepada Allah, tetapi kita masih juga menaruh harapan kepada makhluk atau manusia yang berharap bisa menolong kita terlepas dari permasalahan, misalnya sahabat dan sebagainya. Jadi sama harapannya kepada Allah dan kepada manusia. Apakah itu juga bagaimana penjelasan dari Ustadz mengenai kondisi seperti ini, di mana kita masih berharap pada Allah, tapi juga berharap juga pertolongan dari makhluk? Oke, ini jadi berharap itu ada 2 level. Ada roja aqaidi yang bersifat akidah, yang pokoknya hanya Allah gitu. Yang kedua,
yang bersifat rojak basyari, rojak kemanusiaan. Contohnya anak ngarep ibunya, kan gerek ya. Anak pulang ke rumah terus nggak ada siapa-siapa, ngarep banget ibunya datang. Itu kan basyari. Suami ngarep istrinya datang, istri ngarep suaminya datang, pulang bawa gaji, manusiawi. Dan ada orang namu, padahal sudah datang dari luar kota, udah janjian, sampai rumah kosong, ngarep banget udah ditunggu sampai setengah hari, ngarep banget dia datang, dan kalau datang bisa bincang-bincang yang tadi udah disepakati, gitu. Itu manusiawi. Jika harapannya kepada manusia, levelnya manusiawi, bukan aqaid dan akidah seakan-akan dialah yang menyelesaikan satu-satunya harapanku, engkaulah terakhir harapanku. Kalau tidak begitu, hanya manusiawi, maka boleh. Tapi kalau kepada manusia levelnya sampai aqaidi, kalau nggak di dia nggak selesai. Makanya ini kalau aku berharap banget dia datang. Datang, beres. Ya kalau ente yang datang ya nggak bakal beres. Dia yang nyelesain, dia kan memang hebat. Apa aja ada. Nah kalau udah bahasa kayak gitu itu sudah mulai menciderai iman itu. Sudah cabang iman yang ke berapa ini? Apa? Kalau di cabang iman ya, itu sudah bisa terkikis itu. Makom ini sudah hilang. Gitu. Jadi insya Allah nggak apa-apa selama basyari. Gitu. Karena itu diakui sama agama. Tapi kalau aqaidi ya enggak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang tadi Ustaz yang pertama, belajar ma'rifat dimulai dari mana? Ma'rifat kepada Allah ini bisa dimulai dari tafakkur fil makhluqat, memikirkan makhluk. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi khaliq. Kalau kita tafakkur fil makhluk sampai nanti ketemu ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Ya, ini kau ciptakan ini bagus banget. Nah, akhirnya kita ketemu subhanaka faqina adzabannar. Mengagumi Allah, maha suci Allah akhirnya. Jadi pertama itu. Yang kedua bisa tadabbur ayat. Dengan ayat Al-Qur'an kita tadabbur, oh, di situ kenal asma dan sifat Allah. Mengenal semua keputusan Allah di situ, syariat Allah dan lain sebagainya. Yang ketiga bisa mengenal Allah lewat sejarah, gitu. Jadi sejarah manusia itu bagian dari maidan alam yang membuat kita bisa mengenal siapa yang menggerakkan sejarah ini. Gitu. Akhirnya tahu betul maha kuasa sekali Allah SWT. Itu pakai sejarah. Juga nomor 4 bisa tafakur pada diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah tidak kau lihat? Itu juga bagian dari menguatkan kita tafakur, menguatkan kita ma'rifat kita kepada Allah SWT. Ya, di samping tadi tadabbur. Tapi salah satu yang membuat kita ma'rifat adalah memang faham al-asma al-husna, memahami asma'ul husna. Terakhir itu nomor 5. Itu juga menguatkan kita untuk bisa ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya ulang kembali pertanyaannya, mungkin ada sedikit redaksi yang berbeda. Izin bertanya Ustadz, kita bertekad bahwa akan selalu berharap kepada Allah, tapi bagaimana implementasinya jika kita meminta bantuan dan peran serta orang lain dalam menyelesaikan masalah kita, apalagi orang tersebut solutif dan siap melakukan apapun agar kita bahagia, seperti sahabat misalnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Oke, di konteks ini secara akidah harus kepada Allah. Misalnya tadi solusinya apa nih? Solusinya bantu bisnis ya, mungkin konkret. Maka solusi bisnis ini panjatkan kepada Allah. Ini kira-kira bentuk konkretnya. Allah, ini bisnis, saya serahkan kepadamu. Mohon bantu, mohon selesaikan, mohon berkahi, jadikan lahan ibadah kami, sebagainya. Oke, sudah yakin nih, sudah serahkan kepada Allah, diharapkan kepada Allah. Kemudian sampailah dia pulang ke rumah, dia buka laptop, buka apa, dia telepon temannya, Waalaikum, Mas, Insya Allah kita bersyukur pagi-pagi tadi kita habis masjid nih, melanjutkan pembicaraan kemarin, gimana? Oh ya silakan datang ke rumah,
saya udah ketemu solusinya. Pada waktu dia nelpon, tak terbersit di hatinya bahwa dialah yang menyelesaikan. Tapi aku nelpon karena perintah Allah untuk mengambil sebab. Yang menyelesaikan Allah. Aku berharap kepada Allah menyelesaikan. Terserah Allah nanti dilewatkan kemana. Semoga ya lewat temanku itu biar selesai di depan mata. Lewat yang lain boleh aja, tapi ya Allah pasti kau akan selesaikan. Nah, itu kira-kira prosedurnya. Gitu. Itu kalau kita dibuat simulasinya begitu. Jangan sampai kepada teman tadi menjadi akhir dari harapan. Sampai enggak kepada Allah. Ke Allah harapannya. Si hamba-hamba ini hanya wasilah yang Allah lewatkan keputusannya. Allah ingin kasih solusi kepada kita, dilewatkan ke teman kita. Insya Allah. Gitu. Jadi pemahamannya gitu. Nah, jika demikian, berarti kita telah memenuhi semua proses hubungan antara qada dan qadar Allah dengan akhdul asbab. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua. Mungkin jika Ustadz ingin melanjutkan materi, dipersilahkan. Waktu kita tinggal... Maaf Ibu, saya raise hand. Oh iya, Ibu siapa ya? Sebentar, saya belum cek. Saya. Ibu Yuli. Oh ya, Ibu Yuli. Maaf, terlewat Bu Yuli. Tadi saya pikir hanya Bu Evita. Silakan Bu Yuli. Ustadz, maaf ya, apakah bentuk berharap kepada Allah itu hanya berupa doa? Apakah ada cara lain gitu atau mungkin manifestasi lain gitu Ustadz yang disebut dengan berharap pada Allah? Muncul dari hati, ngarep aja pada Allah. Bentuknya tidak selalu dalam bentuk doa. Bisa jadi misalnya nih contoh. Yang sifatnya profan ya, gampang memahami ya. Meskipun harapan terhadap urusan dunia itu sebenarnya masih di bawah. Karena yang paling tinggi harapan akan ridho, harapan akan rahmat, harapan akan ampunan. Gitu. Contoh, duduk sore. Ya Allah, contoh sore. Terbesit di hati. Gitu. Insya Allah nih Allah akan cepatkan nih kesembuhan anak saya. Muncul, itu namanya harapan sudah, gitu. Terus, apalagi ada teman-teman lewat, insya Allah nih masjid rame nih, ya Allah nih pasti engkau akan ramaikan rumahmu ini, sudah pada datang nih. Itu bagian dari harapan kepada Allah. Gitu. Itu contoh-contoh kecil, gitu, yang bisa dijadiin harapan selain dalam bentuk doa. Gitu. Allah alam bisa. Terutama dalam urusan yang akhirat. Ya. Rahel misalnya, ngarep banget gitu bisa ketemu Rasulullah kelak di akhirat. Ngarep banget gitu. Ngarep banget bisa bersama Rasulullah gitu. Itu bagian dari harapan kepada Allah supaya diwujudkan. Gitu. Ngarep banget misalnya dia dimudahkan untuk bisa berhaji tahun depan, kan nggak sampai berdoa, ngarep banget, ya Allah, gitu. Ya gitu kira-kira gitu, Insya Allah. Paham ya kira-kira? Jadi muncul harapan yang nanti salah satu bentuknya optimisme yang sangat tinggi dalam keadaan menjalani hidupnya. Itu salah satu bentuk harapan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Wah iya. Apa ada yang raise hand tangan lagi nih? Tadi saya sudah cek belum ada lagi di. Ada Pak Endra. Pak Endra, silakan. Pak Endra tadi sudah dibacakan pertanyaannya. Mungkin mau bertanya lagi, dipersilakan. Terima kasih, Ustadz. Oh, Ibu Endra, maaf ya, Ibu. Endra, saya kira Pak Endra, silakan Bu. Gak apa-apa, emang sering begitu. Mau nanya Ustadz, kita tahu bahwa di dalam ayat itu ada kul kullu min indillah, segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Nah, bagaimana kita memahaminya ketika sesuatu yang tidak baik pada diri seseorang atau diri manusia gitu, tapi kita memahaminya itu datangnya dari Allah juga gitu. Bagaimana
penjabarannya Ustadz supaya kita menempatkan pemahaman kita pada tempat yang benar. Terima kasih Ustadz. Oke. Berharaplah yang terbaik kepada Allah menurut yang kau pahami dan ridolah atas keputusan Allah yang bahkan tidak kau pahami. Jadi kullu min indillah itu adalah ayat tentang qada dan qadar. Bisa diulang Ustadz pernyataan tadi, berharaplah yang terbaik kepada Allah seperti yang kau pahami dan ridolah atas keputusan Allah termasuk yang belum kau pahami. Paham? Semua Allah putuskan. Sebagian keputusan itu nggak kau pahami. Lo kok bisa ya saya dapat suami kayak gitu. Itu tidak kau pahami itu. Ridolah. Loh ya gimana? Ya aku terima aja. Akhirnya ketemu aku tuh kupret kayak begini. Na'udzubillah min dzalik. Ridolah atas keputusan Allah. Paham ya? Tapi berharaplah kepada Allah sebagaimana yang terbaik yang kau pahami. Contohnya apa? Ya minta kemenangan. Loh, kan kita nggak tahu yang baik yang mana. Tapi yang kau pahami kan menang itu baik. Paham ya? Makanya Rasulullah doa, Illam tansur hadir isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jika kau tidak memenangkan pasukan ini, kau tidak disembah selama-lamanya. Karena bagi Rasulullah itu memang harus menang. Bahwa Allah punya keputusan lain, itu urusan Allah. Paham kira-kira? Jadi, berharaplah yang terbaik yang kau pahami kepada Allah. Menang, minta sehat, minta pasangan solihah, dan seterusnya. Itu bisa jadi Allah kasih yang lain. Gitu. Karir yang bagus, terus supaya semoga ini panjang ya Allah, mudah untuk jadi amal soleh, mudah ini. Gitu. Jadi, berharap yang terbaik kepada Allah sebagai yang kau pahami. Yang kau pahami kan berarti mintanya menang, ya sehat itu kan minta yang kita pahami kan. Itu yang terbaik. Minta sehat, minta lancar, minta bisa ngaji gampang, minta cerdas, minta amal soleh, minta iman yang kuat, dan sebagainya. Tapi ridolah atas keputusan Allah yang bisa jadi belum kau pahami. Nah, kok bisa begini nih ya? Nah, ya sudah. Insya Allah. Paham ya? Sampai nanti di proses berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Makasih Ustadz. Maaf Ustadz, jadi kalau seandainya ada sesuatu yang tidak baik, apakah kita bisa memahami bahwa ada andil kita sebagai makhluk Allah di situ, mungkin yang tidak ada kesalahan nih, atau ada sesuatu kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, apakah itu tidak ada andil kita ya? Karena segala sesuatu kan datang dari Allah. Apakah yang tidak baik itu juga 100% karena Allah semata, atau memang ada andil kita sebagai manusia juga? Karena kan kalau di dalam ayat lain itu kan kerusakan, pernah nampak kerusakan di langit dan di bumi akibat ulah tangan manusia itu sendiri gitu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berarti di situ ada unsur tidak baik dari manusianya gitu. Nah, itu yang saya maksud Ustadz, bagaimana memahaminya. Oke. Ini bab tentang masih terkait judul besarnya itu hubungan qada qadar dengan usaha ya. Tapi nggak apa-apa, di konteks ini saya jawabnya gini. Jadi kalau ada, kan kaidah pertamanya semua itu keputusan Allah. Paham ya? Baik hasil baik atau hasil yang tidak baik itu keputusan Allah. Ya. Tetapi nomor 2, Allah sebenarnya menghendaki padamu hasil baik. Allah ingin kalian jadi orang mukmin yang berhasil, soleh, sehat, keluarga baik, anak cukup, harta cukup. Itu yang diinginkan oleh agama dan diinginkan oleh Allah Ta'ala. Makanya suruh berzakat, suruh apa? Paham? Tapi ketiga. Tapi fakta terkadang ketemunya berbeda. Secara hakikatnya perkara, memang itu dari Allah. Tapi Allah tidak kehendaki itu. Makanya tidak pantas kau nisbatkan hal buruk kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal baik kepadamu itu karena keadilannya. Makanya kalau di ayat, kalau ada menimpamu hal buruk,
maka itu atas ulahmu. Loh kan keputusan Allah. Iya, keputusan Allah. Tapi Allah sebenarnya menghendaki kau tidak begitu. Dapatnya yang baik. Karena engkau berkontribusi dalam sebab buruk, ya Allah kasih hasil buruk sebagai keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hakikatnya perkara itu dari Allah. Paham ya kira-kira? Jadi kembali kepada pemahaman hukum qada qadar. Ada 3 kaidah, masih ingat. Allah kuasa segala sesuatu. Clear ya sudah. Yang kedua, dalam kekuasaan Allah, Allah menetapkan hukum sebab akibat. Nah, oleh karena itu, kau wajib ngambil sebab dan tawakal kepada Allah. Allah kuasa membuatmu sehat. Tapi Allah tetapkan kesehatanmu itu bergantung pada usahamu. Allah kasih ruang padamu. Yang ngasih ruang itu Allah. Makanya sebab itu dari Allah, bukan dari kau. Kasih ruang, kau boleh bergerak mencari proses kesehatan. Dah, dikasih ruang di situ. Maka siapa yang menggunakan ini, Allah kasih hasil baik. Yang tidak, kasih buruk. Bukan dari Allah semua lah, kan sudah dikasih tadi ruang usaha. Gitu. Tapi kan kenapa kalau baik hanya, kalau baik kok dinisbatkan kepada Allah, bukan kepada kita. Karena sebenarnya usahamu itu sedikit. Nggak ngaruh sebenarnya. Sehat itu, usahamu kan cuma masukin makanan ke mulut yang sehat. Setelah masuk mulut ke ini, yang ngerjain siapa? Yang giling makanan, yang apa? Yang membagi dari kotoran ke ini, yang mana? Siapa yang membagi semuanya? Engkau. Kau kan nggak ngapain, tidur. Paham kira-kira? Ruang usahamu itu nggak nyampe 1% dari seluruh sebab variabel. Kalau ada variabel 1000, ya kau kerjakan cuma 1 paling. Gitu. Kalau ada variabel sukses itu 1000, yang kerjakan cuma 1. Itu yang manusia merasa sok telah mengambil apa-apa itu. Belum ngapa-ngapain sebenarnya. Ya. Nah, disitulah maka kenapa kalau baik dibalikan kepada Allah. Kalau buruk ya kepada kita. Mau dikasih usaha kecil gitu aja nggak becus. Gitu kira-kira. Makanya kita. Naudzubillah min. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada hasil buruk, apakah andil kita? Ada. Nggak mungkin nggak ada andil kita. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Nggak mungkin lah kau ngambil sebab baik, hasilnya buruk. Itu mustahil. Karena Allah Maha Adil. Nggak mungkin kalau kamu suplainya coklat, keluarkannya hijau. Nggak mungkin. Suplai coklat keluarnya coklat. Kenapa keluar hijau? Pasti itu ada hijaunya, cuman kau nggak ngerasa. Gitu. Ya, kenapa? Matamu buta. Wong itu hijau kau bilang coklat. Gitu. Kadang, aku kurang apa? Aku sudah kurang apa? Ya karena itu, kamu ngomong kurang apa itu akhirnya manfaatnya kamu kurang. Kurang apa? Kalau itu kurangnya, kamu nggak ngerasa kamu kurang. Itu kurangnya itu sudah. Ketahuan. Kalau ada orang ngomong, apa salahku? Lah itu salahmu, kamu nggak ngerasa salah itu. Terlalu mudah menemukan kesalahan orang. Kurang apa aku coba? Perasaan sholat udah. Lah itu. Gitu. Ketahuan, nggak ngaku salah itu. Itu kesalahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Paham ya kira-kira ya? Ya, paham Ustaz. Jadi kalau misalnya yang tadi Ustaz, kalau hubungan kausalitas sudah kita kerjakan gitu ya, kausalitasnya tadi kalau kita ngerjakan yang baik, kita diperintahkan Allah, maka hasilnya baik. Kalau Allah menyarankan seperti ini, kita ikutin, hasilnya baik. Nah, seandainya kita udah melakukan sesuatu tuh, menurut kita udah kerjakan, tapi ternyata hasilnya kok tidak ada nampak kausalitasnya. Nah, di situ Ustaz, kita memahami. Kita dievaluasi. Jangan-jangan memang belum, sebenarnya belum. Kita ngerasa udah. Iya, bagaimana misalnya kalau misalnya kejadian para nabi, istri nabi, misalnya kayak nanti bab yang lain. Gitu. Kalau itu kan kalau secara fakta, ya gimana Ustaz? Kalau secara fakta, kalau nabi itu kan nggak ada salahnya kan. Artinya khusus nabi, dia sebabnya pasti udah benar. Kalau nabi, ya kalau kita kan belum tentu benar kan. Pasti nabi udah benar, cara dakwahnya udah benar, momennya udah benar, secara syariat ya udah nggak salah, semua halal, semua boleh. Kok masih belum berhasil? Itu namanya ujian. Nah, jadi kalau ada seorang hamba telah memenuhi syarat hukum sebab akibat, kalau Allah belum kasih hasil baik, itu namanya ujian. Allah sedang mendidikmu supaya lebih kuat lagi. Tapi kalau hamba biasa, gitu, maka kalau sebab akibat kok tidak berjalan, pertama kali dituduh jangan-jangan belum penuh. Tapi enggak Ustaz, saya udah nanya ke semua orang, saya ini udah benar. Misalnya katakan gitu, kayak Nabi, katakan. Bukan kayak Nabi,
kita udah benar ngambil hukum kausalitasnya. Itu berarti ya ujian namanya. Allah mengujimu meskipun kau telah mengambil sebab karena ada hikmah yang lain yang Allah ingin sampaikan lewat ujian itu. Salah satunya menguatkanmu, membuat kamu supaya tidak sombong, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah Ustadz. Barakallah. Jadi hasil buruk itu, Bu, hasil buruk dalam hidup di dunia itu bisa terjadi karena rahmat Allah, juga bisa terjadi karena murka Allah. Gitu. Saking Allah rahmati hamba ini, dikasih ujian. Kayak Nabi Isa. Gak ada enak-enaknya hidupnya. Padahal Nabi Isa kan nggak salah. Salahnya apa? Ya justru karena dia nggak salah itu, hidupnya jadi sulit. Gitu, paham kira-kira? Yang kedua, ada yang hasil buruk karena kesalahan. Yaitu kayak tadi sebab akibat yang keliru, atau kemaksiatan, atau dosa, itu macam-macam. Nah, makanya di dunia ini sebenarnya yang dilihat itu jangan hasilnya, tapi prosesnya. Gitu. Yang penting kita ini dengan kacamata istri kita semoga tidak salah. Hasilnya terserah Allah Ta'ala. Gitu. Karena ada orang yang nggak salah, sebabnya benar, tapi emang hidupnya juga sulit. Seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu salahnya apa? Kenapa dimasukin ke gua itu, ke sumur? Ya justru karena dia nggak salah itu dimasukkan ke sumur. Gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah Ustadz. Ya, baik Ustadz. Sepertinya pertanyaan sudah semua tuntas dijawab oleh Ustadz. Dan insya Allah sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan dari Ustadz. Masih ada beberapa poin di bab berharap. Ini kaitannya, tadi baru 4 poin tadi ya, yang sudah kita bahas. Masih ada beberapa poin. Salah satunya hal-hal yang seharusnya atau klasifikasi harapan manusia kepada Allah. Gitu. Ada yang berharap yang paling tinggi, sampai harapan yang tentang yang profan-profan tentang dunia. Itu harapan apa, itu perlu dibahas. Kemudian yang kita bahas masih ada tema harapan dengan hubungan dengan niat dan akhdul asbab. Nanti kita akan bahas. Nanti ada, mungkin akhirnya perlu pertemuan satu lagi kali, Bu. Iya, sepertinya kita lanjutkan di pertemuan kedua ya Ustadz, ya. Insya Allah. Betul, insya Allah. Baik. Kelihatannya setiap satu sifat nggak cukup satu, ya nggak apa-apa ya. Ini kan nggak diuber sama Kementerian Agama aja kan. Jadi enggak. Kan silabusnya kita sendiri yang buat. Iya, baik. Biar lebih meresap dan bisa dipahami. Kita akhiri kajian malam ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada kajian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.